Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta rekan-rekan sekalian, perkenalkan kami mahasiswa Universitas Andalas jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Kami akan melakukan promosi kesehatan mengenai COVID-19. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Ada Novika Trilestari, Salma Winda Aufa, Tiara Nurul Fadilah, Nurul Fitriah Hanifah, Nur Faiza Yastri, Kosyatila Budiman, Nada Trihaska Syahira, Febrika Valencia, Zil Himah, dan Abuzar Al-Ghifari. Baiklah, yang pertama, perkembangan kasus coronavirus disease atau COVID-19 berdasarkan sumber data WHO dan PHEOC Kemenkes per tanggal 6 September 2020. Di sini ada situasi global dan ada situasi Indonesia per provinsi. Yang pertama ada situasi global. Pada situasi global, total kasus konfirmasi COVID-19 per tanggal 6 September 2020 adalah sebanyak 26.763.217 kasus, di mana dengan jumlah kasus kematian sebanyak 876.616 kasus dengan CFR 3,3%. Jumlah negara yang terjangkit sebanyak 215 negara dan 176 negara transmisi lokal. Selanjutnya, pada situasi Indonesia per provinsi, jumlah kasus total kumulatif di Indonesia per provinsi sebanyak 194.109 kasus dengan jumlah kasus sembuh total kumulatifnya sebanyak 138.575 kasus dan jumlah kasus meninggal total kumulatifnya sebanyak 8.025 kasus. Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan saja, namun juga pada sektor sosial dan juga ekonomi masyarakat Indonesia. Salah satu contohnya dalam sektor ekonomi, timbulnya ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga perusahaan tidak lagi mendapatkan keuntungan dari penjualannya dan kewalahan untuk menggaji para pekerja. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang memilih untuk tutup di tengah pandemi COVID-19 ini. Selain itu, ekonomi global juga mengalami permasalahan. Banyaknya tingkat kemiskinan di beberapa negara yang ada di dunia ini. Seperti yang dapat kita lihat di Indonesia sendiri, harga komoditas menurun dan ekspor yang biasanya dilakukan oleh Indonesia ke beberapa negara menjadi terhambat. Dengan demikian, pandemi COVID-19 ini sangat mengganggu ekonomi masyarakat Indonesia. Dampak dari pandemi COVID-19 berikutnya adalah dampak sosiologis. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan perubahan sosial yang tidak direncanakan, yang berarti perubahan sosial yang terjadi secara sporadis dan tidak dikehendaki kehadirannya oleh masyarakat, sehingga dapat menyebabkan disorganisasi sosial di segala aspek kehidupan masyarakat dan juga dapat menggoyahkan nilai dan norma sosial yang telah berkembang dan dianut oleh masyarakat selama ini. Dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di tengah merebaknya pandemi COVID-19 ini juga telah mempengaruhi kebijakan negara dalam mengatur perilaku dan kebiasaan masyarakat. Seperti kebijakan physical distancing telah mengubah ragam bentuk perilaku masyarakat yang kemudian mengharuskan adanya jarak fisik dalam proses interaksi sosialnya. Sehingga kebiasaan masyarakat yang dulu secara konvensional di masa pra-pandemi kemudian diatur dan ditransformasikan melalui pola interaksi secara virtual. Siapa yang berperan dalam pencegahan dan penanganan COVID-19? Dalam pencegahan seluruh masyarakat. Kita semua tahu bahwa virus ini dapat menyerang siapapun dari kalangan manapun. Maka sangat penting partisipasi masyarakat di mana masyarakat harus menjaga dirinya masing-masing terhadap virus ini dengan selalu mematuhi protokol kesehatan. Penanganannya bisa dari berbagai lembaga yang bertugas menangani COVID-19, seperti BNPB dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kemenkes RI yang akan membuat kebijakan teknis kesehatan, ada Kementerian Kominfo yang bertugas memberikan data berupa informasi perkembangan COVID-19.
Selanjutnya, bagaimana cara kita mencegah dari terpaparnya berita hoaks tentang COVID-19? Yang pertama, berhati-hati dengan judul yang provokatif. Judul yang provokatif biasanya bertujuan untuk menarik perhatian, membangkitkan emosi pembaca, hingga pembaca yang tidak membaca hingga selesai sudah merasa terprovokasi untuk menyebarkan kepada orang lain tanpa memastikannya terlebih dahulu. Yang kedua, cermati alamat situs. Selain judul, indikator lain yang dapat digunakan adalah alamat situs berupa tautan aktif yang dicantumkan di akhir berita atau di dalam berita hoaks tersebut. Jika tautan yang dituju tidak dapat dibuka, berarti berita tersebut adalah berita hoaks. Yang ketiga, periksalah fakta dari berita tersebut. Saat menerima sebuah berita, cari tahu siapa sumbernya, apakah dari institusi resmi atau bukan. Solusinya, periksa fakta dengan mengetikkan judul berita tersebut di Google. Saat daftar berita bertopik sama muncul, maka pilihlah situs yang kredibel atau yang terpercaya. Yang keempat, rujuk beritanya di website covid19.co.id. Selain memuat kebijakan pemerintah seputar COVID-19 dan perkembangan jumlah kasusnya, covid19.co.id juga memiliki menu hoax buster di bagian kanan atas yang bisa dicek kebenaran berita-berita yang beredar di bagian ini. Yang kelima, cek informasi terpercaya dari Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan juga bisa dijadikan rujukan untuk memeriksa kebenaran berita hoaks, baik informasi medis maupun sosial. Yang keenam, cek keaslian foto. Selain berdasar narasi, banyak pula berita hoaks berbentuk berita foto. Untuk mengecek keasliannya, gunakan Google Image dengan cara memasukkan foto yang dipilih lalu diupload, maka secara langsung akan teridentifikasi foto-foto yang telah diedit atau disalahgunakan untuk berita yang salah. Baiklah, beberapa upaya pencegahan COVID-19 yang dapat dilakukan. Yang pertama, cuci tangan Anda dengan sabun dan air sedikitnya selama 20 detik. Jika tidak tersedia air dan sabun, gunakanlah hand sanitizer berbasis alkohol yang setidaknya mengandung alkohol 70%. Kedua, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang belum dicuci. Ketiga, tetap tinggal di rumah ya jika tidak ada urusan yang penting. Keempat, gunakan masker ketika keluar rumah. Masker yang digunakan haruslah masker kesehatan ataupun masker kain yang terdiri dari 3 lapis. 5. Tutup mulut dan hidung Anda saat batuk ataupun bersin dengan tisu. Keenam, bersihkan dan lakukan disinfeksi secara rutin permukaan dan benda yang sering disentuh, minimal 3 kali ya. Selanjutnya ada contoh berita kasus COVID-19. Berdasarkan liputan 6.com Jakarta, pandemi virus corona COVID-19 ini masih berlangsung di Indonesia. Bahkan, ada beberapa kantor pemerintahan yang terpaksa ditutup lantaran pandemi COVID-19 ini. Contohnya saja kantor DPRD DKI Jakarta yang sempat ditutup sementara pada 3 Agustus sampai 9 Agustus 2020 lalu. Karena menurut Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi, penutupan itu terkait adanya anggota DPRD DKI Jakarta yang meninggal dunia karena COVID-19. Dan tak hanya itu pula, ada pula Pengadilan Negeri Serang yang menutup sementara kantornya usai 2 pegawainya dinyatakan positif COVID-19. Dan seluruh pegawainya mulai hakim hingga karyawan mengikuti tes swab massal di kantor pengadilan pada Selasa 1 September 2020. Baiklah, sekian dari kami. Semoga dengan kegiatan ini membuat kita lebih waspada terhadap COVID-19 dan selalu menjaga kesehatan serta menerapkan protokol kesehatan dalam setiap berkegiatan. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua yang telah mendengarkan sampai akhir. Stay safe and stay healthy. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.